Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhatus Solihah. Saya merupakan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Tujuan saya membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas literasi bahasa yang diberikan oleh Ibu Rahayu SPD MPD, yakni menceritakan kembali cerita fiksi ataupun non-fiksi. Di sini saya akan menceritakan kembali cerita fiksi, yakni novel yang berjudul Jejak Pejalan Sunyi karya Muhanif Yasin Yusuf dengan tebal buku 136 halaman dan diterbitkan oleh Gramedia. Novel ini menceritakan tentang lika-liku kehidupan anak muda dari desa yang berprestasi dengan segala keterbatasannya, yakni penyandang difabel tunarungu. Beliau adalah Muhanif Yasin Yusuf. Menurutnya, hidup itu pilihan, dan kita berhak memilih bahagia dan sukses. Dalam novelnya, Muhanif Yasin Yusuf menceritakan dirinya sebagai Ishak. Mengarungi kesunyian demi kesunyian, itulah awal mula kegelapan Ishak mengarungi kehidupannya dengan penuh lika-liku. Ishak merupakan pemuda desa yang berasal dari pelosok barat Jawa Tengah. Ada beberapa lika-liku dalam mewujudkan mimpi yang merupakan pencapaian terbesar dalam hidupnya. Pada awalnya, Ishak merupakan pemuda yang bisa mendengar normal seperti teman-teman pada umumnya. Ia tidak bisa mendengar karena suatu kejadian yang membuatnya dia tidak bisa mendengar, yakni suatu ketika dia sedang bermain bola bersama temannya di lapangan, yang lapangan tersebut merupakan berada di Picung, Jawa Tengah atau Purbalingga. Setelah bermain sepak bola, teman-teman mengajaknya untuk berenang di kali yang bernama Kali Kuning. Kemudian segerombol pemuda tersebut mandi di kali pada waktu zuhur, yang Ishak tersebut tidak mendapatkan izin dari ibunya. Setelah mandi di kali tersebut, Ishak merasakan ada yang aneh dengan dirinya. Setelah pulang, dia pun tidak bisa mendengar dan melaporkannya kepada ibunya dengan merengek dan menangis. Disitulah kesunyian mulai dirasakan Ishak. Kejadian tersebut membuatnya dia hampir patah semangat dan tidak mau melanjutkan sekolah lagi. Namun, karena wejangan dari ayahnya yang merupakan kiai dari desa, beliau memberikan wejangan kepada Ishak bahwa hidup itu pilihan. Sukses, bahagia tidaknya itu tergantung usaha dan ikhtiar kita. Pada akhirnya, setelah kejadian tersebut dan setelah ayahnya memberikan wejangan, Ishak tetap melanjutkan sekolah hingga lulus SD. Lika-liku kehidupan Ishak tidak berhenti sampai di situ. Sewaktu ia mau melanjutkan sekolah ke MTS, masih ada sayatan luka yang membekas di hati Ishak. Sampai-sampai Ishak berkata, "Aku memang tuli, tapi hatiku tidak tuli." Tidak ada kata menyerah dalam segala keterbatasannya. Akhirnya dia pun melanjutkan sekolah MTS sampai dengan lulus. Setelah lulus MTS, dia melanjutkan ke SMA Ma'arif Karanganyar. Di SMA, Ishak menjadi pemuda yang sangat berpengaruh bagi sekolahnya. Ia menjadi ketua OSIS pada masanya. Ia pun menjadi finalis lomba karya tulis ilmiah tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, dia tidak bisa mendengarkan dengan jelas apa yang dijelaskan oleh guru. Kemudian dia setiap hari pergi ke perpustakaan untuk membaca dan mencari ilmu tentang apa yang dia belum bisa dengan segala kegigihan dan kesungguhannya. Setelah lulus SMA, keinginan Ishak untuk melanjutkan ke perguruan tinggi semakin melekat di dada. Tetapi ayahnya tidak mengizinkan ia untuk kuliah karena mengkhawatirkan akan keadaan ekonominya yang tidak mendukung. Tetapi Ishak bersikeras untuk melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi, dan berkat kegigihan dan kesungguhannya ia diterima jalur SNMPTN tahun 2011 sampai 2015 di Universitas Gadjah Mada jurusan Sastra Indonesia. Saat menempuh studi Magister Sastra, ia ikut serta aktif dalam
Lembaga Sastra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak. Di UGM, dia juga mendirikan forum difabel, yakni Forum untuk Penyandang Difabel. Di Indonesia, para penyandang disabilitas juga sudah diperhatikan berkat kerja keras dan usahanya. Tidak berhenti sampai di situ, Ishak pun setelah lulus S1, ia berkeinginan untuk melanjutkan S2. Dan dia pun melanjutkan S2 sampai selesai dengan segala keterbatasan dan usaha serta ikhtiarnya. Setelah menjalankan kuliah di UGM, dia pun menjadi dosen di salah satu universitas di Yogyakarta, yang mana gajinya pun sudah melampaui batas dari keinginannya. Tetapi atas dasar keinginannya untuk membangun kampung halaman, dia pulang dengan mengajar di SMA Ma'arif Karanganyar. Menurutnya, SMA Ma'arif Karanganyar sudah berkontribusi secara langsung kepada Ishak untuk mencapai impiannya. Di kampung, gaji yang diterima oleh Ishak pun tidak sebanding rata dengan yang di Jogja, karena keinginannya untuk membangun kampung halaman, dia terus melanjutkan kehidupannya dengan gaji yang minimal untuk menghidupi 6 anggota keluarganya. Dia juga sudah membuat divapedia.com, yakni forum yang dibuat untuk pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas. Kemudian Ishak tersebut juga menggerakkan para pemuda untuk tidak memandang sebelah mata penyandang disabilitas dan memandang seperti manusia normal pada umumnya. Keinginan Ishak juga dapat membangun universitas di Jawa Tengah, Purbalingga. Sekarang juga ia membantu anak-anak yang kurang mampu dalam hal ekonomi untuk melanjutkan kuliah dalam menggapai impiannya. Tema pada novel tersebut yakni perjuangan. Novel tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, menggunakan alur maju. Tokoh yang tertera dalam novel tersebut yang paling menonjol yakni Ishak, ibu, ayah, dan teman-teman. Pesan moral yang dapat diambil dalam novel tersebut yakni kita tidak boleh berhenti berjuang karena keterbatasan kita, serta kita harus gigih ikhtiar dalam menggapai apa yang kita inginkan. Yakinlah bahwa kebahagiaan dan kesuksesan itu milik kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.